Hai guys, balik lagi di Investing Journey ID di video berikutnya. Yang lalu baru saja berlalu. Serius loh, ini kayaknya nyangkut nih orang yang join live ini kayak tiduran nih. Besok-besok bangun langsung pinter investasi. Masuk ke ini bawah sadar. Oke, hari ini kita mau bahas kita flashback dikit lah ya di akhir tahun kemarin di bulan Desember. Saya mengikuti media gathering ya di Q4 tahun 2025 itu bareng IDX Papua ya. Wah, jadi mereka di akhir tahun itu bikin media gathering dengan judulnya Sinergi Media dan BEI, yes, meningkatkan literasi pasar modal di Papua. Ya, tapi Investing Journey ID kasih judul yang baru yaitu menuai kerja keras dan mempertahankan kredibilitas. Wow, maksudnya apa nih guys? Ya sebelum kita mulai video ini, saya secara pribadi juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat IDX Papua yang mau merintis, bisa dibilang ya merintis bukan dari nol ya. Ya IDX Papua ini hebat ya, maksudnya gimana hebatnya? Mereka memulai perjalanan edukasi ya, literasi maupun inklusi tentang pasar modal di Papua itu bukan dari nol. Kenapa? Karena memang sejatinya mereka tuh mulai dari minus, guys. Maksudnya apa? Ya bisa dibilang sih ya orang-orang di Papua, di Jayapura, khususnya di kota saya yang saya tahu ya, tidak banyak guys yang tahu tentang apa itu investasi. Even sampai di 2025 kemarin. Ya, even di 2025 kemarin pun nggak banyak yang tahu investasi. Jadi scammer-scammer itu ya, bodong-bodong itu mudah sekali mengambil dalam tanda kutip merampok duit masyarakat di Papua. Entah itu penipuan investasi A, B, C, D, bodong A, B, C, D, apalagi kripto-kripto nggak jelas ya, saham-saham tidak jelas, tipu-tipu, bilangnya investasi emas. Padahal tuh forex berlatar belakangkan scam misalkan. Udah forex scam lagi bahaya nggak tuh? Ya tapi ya untungnya eh, di tahun berapa ya mereka masuk 2015 ya mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Tapi itu mereka benar-benar mulai dari minus, mengobati trauma, mengajarkan dan mengedukasi masyarakat. Itu saya apresiasi luar biasa. Tidak mudah untuk dilakukan. Nah, Investing Journey ID juga bakal bakal bikin banyak webinar lah ya. Mungkin di awal ya webinar dulu lah ya. Offline-offline kayaknya belum banyak yang tahu ya. Jadi itu nanti aja dulu. Tapi di Investing Journey ID kita bakal kasih edukasi dan pendekatan investasi yang baik dan benar seperti apa. Jadi nggak asal beli, jual, ngikut-ngikut saham-saham FOMO yang penting cuan, bisa pamer cuan di sosial media ya enggak ya, jangan ikut-ikutan seperti itu ya, nama investasi ya pilih yang terbaik ya buat diri kalian masing-masing ya, nggak usah ikut-ikutan orang. Oke, jadi menuai kerja keras mempertahankan kredibilitas. Kenapa kita bisa ngomong gitu ya ini? Teman-teman bisa lihat. Oh, rupanya mereka masuk di 2018 ya ini ya. Baru tercatat di 2018. Oh, kalau ini sih eh, all time ya. All time itu all market, all area ya, all area. Jadi nggak cuma di Papua doang kayaknya. Eh, ya kalian bisa baca sendiri lah. Saya juga capek narasinya. Tapi pada intinya kesadaran investasi ya, kesadaran dan melek investasi di pasar modal Indonesia, di Indonesia sendiri ya itu masih masih minim ya. Belum banyak yang benar-benar tahu, mengerti dan eh, bisa mempraktekkan dengan baik ya. Itu tergambar lah dari sini ya. Tapi thanks to Gen Z ya, Gen Z adik-adikku ya, kalian mantap luar biasa ya. Contohnya ya, COVID 2020 ya, 2020 2021 tuh melonjaknya tinggi ya karena COVID sih sebenarnya. Udah lah kita nggak usah bahas. Lanjut komposisi investor berdasarkan foreign domestic ya mengalami trennya overall sampai 2025 tetap positif ya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman semua dan kemarin ya tanggal 8 apa tanggal 7 Januari itu
all time high ya, transaksi harian di Bursa Efek ya. Kita apresiasi juga ya. Nah, ini teman-teman, 2021 ya, ini ada perkembangan SID wilayah Papua. SID itu apa sih teman-teman? SID itu Single Investor ID atau Identification ya. SID itu ibarat nomor KTP-nya kalian para investor mau buka rekening efek di mana aja, sekuritas mana aja yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI, SID-nya satu, nggak bakal berubah, nggak bakal nambah. SID-nya satu, tapi ya nomor apa sih gue ingetnya primary key. Maksudnya tapi nomor nasabah, kode nasabah tiap sekuritas ya bisa beda, tapi SID-nya tetap satu ya. Itu kenapa? Supaya memudahkan kalian ya melihat di KSEI nanti. KSEI itu apa sih ya? Itu udah pernah dibahas juga ya, tempat kalian eh, menyimpan ya, menyimpan saham-saham yang kalian transaksikan. Oke, overall perkembangan SID di wilayah Papua juga positif, bertumbuh terus ya. Mulai dari 44.000 di 2021 sampai bisa sentuh 106.000 ya. Lumayan banyak ya. Ya puji Tuhan ya. Ya semoga di 2026 kita bisa sentuh ya mungkin 150.000 lah. Optimis sekali Anda ya. Ya tapi ya karena kita investor harus optimis ya. Overall ya hopefully di 2026 tetap tahun yang bullish ya sampai 2027 lah ya. Ya biar kita cuan terus ya, cuan bareng terus. Oke, paling itu aja ya informasi-informasi penting yang saya bisa dapetin. Overall outlooknya positif, tone-nya positif ya di 2025 kemarin ya. Eh, di luar ekspektasi ya. Amazingly positif, apalagi di 2026 tahun yang lebih optimis. Kita harapkan juga dan kita doakan semoga SID-nya tetap naik ya. Nah, dan juga yang paling penting sebenarnya pelaku pasarnya ya, investor-investornya lebih bijak ya, kita bisa bilang lebih bijak lah dalam mengambil keputusan investasi dan maju terus ya buat IDX Papua terutama. Saya apresiasi dan saya hormati luar biasa eh, karya ya, karya dan pekerjaan nyata yang dilakukan di Papua. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video investing journey di berikutnya. Bye guys.